warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita mampu melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Pada kesempatan ini, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu Evi Liziana. Ibu mengampu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menentukan harga pokok suatu produksi, kemudian kalian mampu menghitung titik impas atau BEP, yang terakhir adalah kalian mampu menentukan periode balik modal suatu usaha. Kita mulai dengan harga pokok produksi. Harga pokok produksi atau yang disingkat dengan HPP adalah segala unsur biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Menurut Mulyadi, biaya produksi tersebut meliputi dua komponen. Yang pertama adalah biaya variabel dan yang kedua adalah biaya tetap. Biaya variabel sendiri adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk bisa memproduksi suatu barang atau jasa, atau biaya yang jumlahnya menyesuaikan dengan volume aktivitas atau biaya bahan baku. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan meskipun perusahaan tersebut tidak melakukan proses produksi. Untuk lebih memperjelas, kita akan mencoba untuk menghitung harga pokok produksi dari sebuah perusahaan kue. Di sini dikatakan perusahaan tersebut memproduksi sebuah pop cake yang biasanya memproduksi hingga 30 pop cake per hari. Adapun biaya-biaya variabel atau biaya-biaya bahan bakunya jika dijumlahkan totalnya adalah 449. Jadi 449 ini tambahan dari biaya pembungkus pop cake yaitu 1.000 per bungkus. Kalau dikalikan 30 menjadi 30.000. Jadi biaya total bahan 419.000 ditambah dengan 30.000 untuk pembungkus pop cake. Jadi total dari biaya variabel selama sebulan 449.000 dikalikan 30 hari. Jadi hasilnya adalah 13.470. Kemudian untuk biaya tetapnya yaitu biaya listrik, biaya gas, dan biaya tenaga kerja. Jika semua dijumlahkan, maka total biaya tetapnya per bulan adalah 1.815.000. Nah, biaya variabel per bulan kemudian ditambahkan dengan biaya tetap per bulan, hasil dari biaya per bulan adalah 15.285.000. Kemudian, target produksi dari perusahaan kue ini adalah kalau sehari bisa menghasilkan 30 pop cake, maka dikali 30 hari hasilnya adalah 900 pop cake yang akan dipasarkan. Harga satu pop cake itu adalah jika total biaya per bulan dibagi dengan target produksi yaitu 900, maka harga satuan pop cake itu adalah Rp16.983. Nah, ini akan dibulatkan menjadi Rp17.000. Nah, untuk mendapatkan keuntungan dari produk ini, maka 17.000 ini harus dinaikkan harganya agar mendapatkan keuntungan. Biasanya keuntungan itu akan ditetapkan sekitar 30%. Jadi kalau misalnya 17.000 30% ditambah dengan 30% untuk mendapatkan keuntungan, harganya adalah 22.100 atau Rp22.500. Mungkin supaya kelihatannya lebih ini dibulatkan ya. Nah, jadi 23.000 harga satu pop cake-nya. Nah, itu baru kita akan mendapatkan keuntungan ketika kita menjual dengan harga Rp23.000. Kemudian
kita akan beralih ke titik impas atau BEP. Jadi yang dikatakan BEP ini adalah kondisi di mana keuangan perusahaan tidak mendapatkan untung maupun tidak mengalami kerugian. Jadi titik impas ini adalah ketika suatu perusahaan itu tidak mendapatkan keuntungan dan tidak juga mengalami kerugian. Ada 3 cara untuk menghitung BEP. Yang pertama, menghitung biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Kemudian margin kontribusinya itu bisa didapatkan dengan cara menghitung harga jual per unit atau price-nya dikurang biaya variabel per unit atau fee. Kemudian didapatkan hasil dari margin kontribusi tersebut. Nah, kemudian baru kita bisa menghitung BEP-nya. Jadi BEP-nya adalah biaya tetap atau fixed cost itu dibagi dengan margin kontribusi per unit. Contoh, sebuah industri mikro atau di sini kita ambil contoh adalah nasi kucing. Setiap harinya memproduksi 1000 bungkus nasi kucing. Biaya variabel untuk membuat nasi kucing ini adalah 1.500. Nah, jadi biaya variabelnya untuk membuat nasi kucing ini adalah 1.500 dan biaya tetapnya adalah 500.000. Harga jual nasi kucing tersebut adalah 2.500 per bungkus. Setelah mendapatkan data-data ini, maka kita bisa menghitung BEP dari usaha nasi kucing ini. Nah, margin kontribusi yang didapat adalah harga jual per unit. Di sini dijelaskan bahwa harga jual per unit adalah 2.500. Jadi harga per unit kita kurangi dengan biaya variabel per unit. Di sini biaya variabel per unitnya adalah 1.500. Jadi 2.500 dikurang dari 1.500 mendapatkan nilai 1.000. Jadi kita mendapatkan angka 1.000 untuk margin kontribusinya. Kita aplikasikan ke dalam penghitungan BEP. Jadi biaya tetap fixed cost itu dibagi dengan margin kontribusi. Jadi di sini sudah diterangkan kalau biaya tetapnya itu adalah 500.000. Kita bagi dengan 1.000 dari hasil dari margin kontribusi. Jadi yang didapat adalah 500 per bungkus. Kemudian dari data tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa BEP atau titik impas dari usaha nasi kucing ini adalah ketika bisa menjual 500 bungkus. Itu baru dikatakan usaha ini tidak rugi dan tidak untung. Bagaimana supaya mendapatkan untung? Artinya harus menjual lebih dari 500 bungkus per hari. Kemudian kita akan membuktikan titik impas yang tadi kita telah hitung dengan cara penjualan 500 bungkus dikali dengan harga jual. Jadi tadi kan titik impasnya itu adalah 500 bungkus. 500 bungkus dikali 2.500 mendapatkan nilai 1.250.000. Kemudian biaya variabel 500 bungkus nasi tersebut adalah 1.500 per bungkus. Jadi 1.500 dikali dengan 500 bungkus dapatkan hasil 750.000. Kemudian kita kurangkan dari penjualan dikurang dengan biaya variabel. Jadi penjualannya 1.250.000, kemudian biaya variabelnya ada 750.000. Maka hasil yang didapat adalah 500.000. Kemudian biaya tetap yang tadi kita hitung, yang tadi sudah dijelaskan adalah 500.000. Maka margin kontribusinya 500.000 dikurang dengan 500.000 hasilnya adalah 0. Artinya sudah mendapatkan titik impas. Kemudian kita akan membahas periode balik modal. Periode balik modal ini adalah titik balik usaha atau perbandingan antara total investasi dengan keuntungan yang diperoleh. Buyback periode atau balik modal adalah waktu minimum untuk mengembalikan investasi awal dalam bentuk aliran kas yang didasarkan atas total penerimaan dikurangi biaya. Jadi secara matematis
Periode balik modal itu adalah total biaya investasi dibagi laba bersih dari perusahaan tersebut. Nah, demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Untuk lebih memahami dari pembahasan ini, silahkan kalian mengerjakan latihan soal yang telah Ibu berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.